Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 1. Arum Siti Yuniarti, 2. Putri Nelil Ayunda, 3. Moh Slamet, 4. Berliana Anjani, dan juga 5. Diki Haryanto. Kelompok 12 di sini akan membahas tentang manajer dan komunikasi. Manajer dan komunikasi. Manajer harus memahami pentingnya dan kurangnya sebuah komunikasi dan semua bentuk komunikasi. Komunikasi antara manajer dan karyawan sangatlah penting karena memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Dengan demikian, tidak ada keraguan bahwa komunikasi pada dasarnya terkait dengan kinerja manajer. Sifat dan fungsi komunikasi. Semua yang dilakukan manajer melibatkan komunikasi, tidak hanya beberapa hal, tetapi hampir semuanya. Seorang manajer tidak bisa membuat keputusan tanpa informasi. Informasi tersebut harus diteruskan. Setelah keputusan dibuat, maka komunikasi harus terjadi kembali. Jika tidak, tak seorang pun akan tahu bahwa keputusan tersebut telah dibuat. Contohnya, ide terbaik, saran yang paling kreatif, rencana terbaik, atau desain ulang pekerjaan yang paling efektif tidak dapat terjadi tanpa sebuah komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian dan pemahaman makna. Dalam materi ini, komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Sedangkan komunikasi organisasi adalah bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada di dalam satu organisasi. Organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarki antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam satu lingkungan. Fungsi dari komunikasi. Dalam organisasi, komunikasi melayani 4 fungsi utama. Yang pertama, kontrol mengendalikan. Yang kedua, memotivasi. Yang ketiga, ekspresi emosional, ya. Dan yang keempat, informasi. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku karyawan dalam beberapa cara, seperti dalam organisasi memiliki hierarki otoritas dan pedoman formal yang diharapkan untuk dipatuhi. Komunikasi bertindak untuk memotivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka melakukan hal tersebut, dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Komunikasi dalam memberikan ekspresi emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Dalam kelompok kerja karyawan merupakan sumber utama dari interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi merupakan mekanisme penting di mana anggota berbagai frustasi dari perasaan dan penggunaan kebutuhan sosial. Komunikasi dalam memberikan informasi merupakan suatu individu dan kelompok membutuhkan informasi untuk menyelesaikan hal-hal yang dilakukan dalam organisasi. Adapun metode komunikasi interpersonal yang terdiri yang pertama yaitu komunikasi nonverbal, yang merupakan komunikasi yang disampaikan tanpa kata-kata dalam bentuk komunikasi nonverbal. Jenis yang paling terkenal adalah bahasa tubuh dan intonasi. Bahasa tubuh mengacu pada gerak tubuh, ekspresi wajah, dan gerak tubuh lainnya yang menyampaikan makna seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh lainnya. Dapat menggunakan emosi atau temperamen seperti agresi, ketakutan, rasa malu, grogi, dan sukacita, dan kemarahan. Intonasi verbal mengacu pada penekanan seorang pada kata-kata untuk menyampaikan makna.
Adapun komunikasi interpersonal yang efektif. Komunikasi tidak menjadi efektif seperti seharusnya. Hal tersebut bisa timbul bahwa manajer menghadapi hambatan yang dapat mengganggu proses komunikasi interpersonal. Adapun beberapa hambatan untuk komunikasi efektif, yaitu satu, hambatan untuk komunikasi. A. Penyaringan, yaitu manipulasi yang disengaja terhadap informasi untuk membuatnya tampak lebih menguntungkan bagi penerima. B. Emosi, bagaimana perasaan penerima ketika pesan diterima mempengaruhi bagaimana ia menafsirkannya. Emosi ekstrim paling memungkinkan untuk menghalangi komunikasi yang efektif. Dalam keadaan ini, kita sering mengabaikan proses berpikir rasional dan objektif. C. Defensif. Ketika mereka merasa sedang terancam, mereka cenderung bereaksi dengan cara yang menghambat komunikasi efektif dan mengurangi kemampuan mereka untuk mencapai rasa saling mengerti. Mereka menjadi defensif, yakni menyerang orang yang secara lisan, membuat Demetan sinis, menjadi terlalu menghakimi atau mempertanyakan motif orang lain. Yang kedua, mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi. Ya, A. Umpan balik. Banyak masalah komunikasi secara langsung dikaitkan dengan kesalahan paham dan ketidakakuratan. Yang B. Menyederhanakan bahasa, karena bahasa dapat menjadi penghalang. Manajer harus mempertimbangkan kepada siapa pesan siaran dan menyesuaikan bahasa untuk mereka. C. Mendengarkan secara aktif. Ketika seorang berbicara, kita mendengar, tetapi terlalu sering kita tidak menyimak. Yang D. Menahan emosi. Akan menjadi natif untuk menguasai bahwa manajer selalu berkomunikasi dengan cara yang rasional. Seorang manajer yang marah atas masalah lebih mungkin salah dalam menanggapi pesan masuk dan gagal untuk mengkomunikasikan pesannya secara jelas dan akurat. Sifat komunikasi atau nature of communication. Yang pertama yaitu ada tatap muka, face to face. Komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara komunikasi secara langsung atau bertemu tanpa melalui perantara atau media apapun. Komunikasi yang dilakukan di mana komunikator berhadapan langsung dengan komunikasinya, memungkinkan respon yang langsung dari keduanya. Contohnya, saat bertemu dan menanyakan kabar. Yang kedua yaitu bermedia atau mediate. Adalah komunikasi yang menggunakan media seperti handphone, surat kabar, komputer, dan lain-lainnya. Contoh, saat mengirimkan pesan menggunakan handphone via SMS. Yang ketiga yaitu verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Komunikasi ini dapat berupa ucapan langsung dari komunikator, juga berupa pesan yang dikomunikasikan lewat tulisan oleh komunikator. Yang keempat adalah nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contohnya komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak, isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan objek seperti pakaian, potong rambut, dan sebagainya. Simbol-simbol seperti berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Adapun fungsi komunikasi. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Dalam suatu organisasi, saat diperlakukan adanya komunikasi untuk menyampaikan pesan
pada khalayak bisnis eksternal maupun internal. Informasi dalam organisasi memungkinkan setiap orang dapat melaksanakan pekerjaan secara lebih pasti. Setiap orang dalam berorganisasi membutuhkan informasi untuk membuat keputusan-keputusan atau kebijakan serta tepat untuk menghindari konflik dalam organisasi. Yang kedua yaitu fungsi persuasif. Ketika pemimpin memberi perintah untuk bawahannya tidak hanya sekedar menggunakan wewenang maupun kekuasaan, melainkan menggunakan persuasi. Pada umumnya, karyawan yang melakukan pekerjaan secara sukarela akan lebih bertanggung jawab dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Fungsi regulatif berkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada sebuah lembaga atau organisasi ada dua hal yang mempengaruhi fungsi regulatif ini. Pertama, atasan atau orang-orang yang berada pada tataran manajemen memiliki wewenang untuk mengendalikan semua informasi. Yang kedua, berkaitan dengan pesan. Dalam hal ini, pesan-pesan regulatif pada dasar berorientasi pada kerja. Artinya, karyawan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat yaitu fungsi kontrol, mengkomunikasikan apa yang harus dikerjakan atau tidak harus dikerjakan oleh bawahan atau manajer, sekalipun sesuai dengan standar kerja yang telah dilaksanakan secara optimal. Tujuan dari fungsi kontrol adalah menjamin kontinuitas implementasi dari perencanaan, pembudayaan prosedur baku, menghindari kemangkiran dan penyimpangan yang tidak berarti, membina disiplin kerja sebagai motivasi yang terarah. Yang kelima yaitu fungsi integratif. Setiap organisasi bisnis yang baik hanya menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena merasa nyaman, bertanggung jawab, dan memiliki rasa esprit de corps yang kuat. Pada umumnya yang digunakan ada dua jenis saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dan laporan kemajuan organisasi.